Kita akan sama-sama membuka ayat firman Tuhan dalam Amsal pasal 18. Ayatnya yang ke-14. Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Dengan kasih dan hormat saya ajak kita semua berdiri. Kita akan baca ayat firman Tuhan ini secara bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Sekali lagi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan iman kita kadang-kadang membuat ada waktunya kita menyerah. Membuat kita berpikir ini tidak ada lagi harapan. Ini tidak ada lagi jalan keluar. Bulan lalu saya mendapatkan pesan firman dari Tuhan untuk mengajak umat Tuhan di tengah semua tantangan kehidupan, milikilah pengharapan bahwa semua persoalan tantangan di muka bumi ini, Tuhan berkata kita berpikir betul sekali ketika Musa mau membawa orang Israel melewati laut. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Tetapi saya dapat pesan firman di situ, berjalanlah, melangkahlah, ada Tuhan bersama kita. Amin. Nah, di tengah perjalanan ini Bapak Ibu, saya dalam beberapa waktu baca-baca Alkitab, saya terus terngiang-ngiang ini kata bersemangat. Bersemangat. Dan kata inilah yang membangkitkan saya untuk berkhotbah sekarang. Ya, bersemangat, bersemangat. Di tengah banyak sekali keadaan, banyak sekali kelelahan, banyak sekali alasan, tetapi kata ini membangkitkan saya. Dan saya teringat Kitab Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bersemangat ini Bapak Ibu merupakan kebutuhan kita. Alkitab berkata di ayat yang awal kita baca tadi bahwa orang yang memiliki semangat, dia itu dapat menghadapi tantangan penderitaan hidup. Sebagai orang percaya, kita memahami pengajaran kebenaran bahwa tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Amin. Ya, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Menjadi murid Kristus kita diajak untuk apa Bapak Ibu? Pikul salib, ikut Tuhan. Tuhan mau kita turut serta dalam penderitaan. Tapi tentunya penderitaan yang dimaksudkan adalah penderitaan-penderitaan atau tantangan-tantangan yang kita harus hadapi ketika kita mau jadi anak Tuhan yang benar. Ketika kita mau melakukan kebenaran-kebenaran. Kita dihadapkan dengan berbagai macam penderitaan. Nah, Alkitab atau kitab Amsal ini yang adalah hikmat Tuhan disampaikan kepada kita bahwa kita membutuhkan semangat untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Alkitab berkata menjelang akhir zaman, menjelang Tuhan datang, dunia ini akan menuju kesukaran. Bahkan Alkitab memakai kata kesukaran besar yang belum pernah terjadi. Dari hal-hal apa Bapak Ibu? Dari hal ekonomi,
dari hal moral, dari hal pengajaran-pengajaran firman. Dunia ini memasuki keadaan-keadaan yang tidak baik. Sehingga anak-anak Tuhan, kita perlu semangat. Amin. Boleh bilang kiri kanan, kita perlu semangat. Haleluya. Karena dengan semangatlah kita akan dapat melalui semuanya. Nah, sekarang ayat ini langsung memberi sebuah pernyataan. Tetapi kita semua perlu semangat supaya kita dapat menghadapi tantangan. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, ternyata ada banyak orang yang semangatnya patah. Kemudian Bapak Ibu, saya merenung apa sebenarnya pesan tentang semangat ini. Kemudian saya coba baca-baca dan saya coba cari tahu sebenarnya kata semangat ini dalam bahasa aslinya itu apa. Terus terang Bapak Ibu, saya baca dan agak kaget. Karena semangat ini tidak berhubungan langsung dengan semangat yang biasa orang bilang orang, semangat kuat bro. Tuh, semangat kuat. Tuh, kalau lagi anak-anak lagi ujian, lagi hadapi tantangan, semangat. Orang lagi ikut lomba-lomba, orang bilang semangat. Nah, ternyata Bapak Ibu, saya coba dalami kata semangat ini dalam bahasa aslinya, itu memakai kata ruah. Kenapa saya bilang saya kaget? Karena kata semangat ini artinya angin, roh, dan hati. Kemudian saya langsung cari, oh ini semangat yang dimaksudkan Amsal 18 ayat 14 ini tentang bagaimana kita hidup di dalam roh. Haleluya. Anak-anak Tuhan yang mau tahan dalam perjuangan iman, yang mau terus berjalan bersama Tuhan, dia harus hidup dalam roh. Haleluya. Alkitab di kitab Galatia menggambarkan bagaimana hidup dalam roh dan hidup dalam daging. Hidup dalam roh mengarah pada kehidupan yang benar. Hidup dalam daging mengarah pada kehidupan yang sifatnya dosa atau kejahatan. Nah, ketika memahami itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Galatia 5 ayat 16 bilang begini, Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bersemangat yang Tuhan mau supaya kita tetap bertahan dalam perjuangan iman ini adalah kita diajak, didorong supaya kita punya semangat. Caranya apa? Kita hidup dalam roh. Amin. Supaya apa katanya? Kita tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu, keinginan daging ini bukan sesuatu yang ada jauh di sana atau godaan yang ada di luar sana. Keinginan daging ini ada pada kita. Betul tidak? Siapa yang tidak lagi punya keinginan mata? Atau aplikasinya, soalnya nak suka aja buka-buka media sosial. Oh, saya sudah anti. Saya pikir-pikir ini balia medsos ini, kalau tidak hati-hati, itu keinginan mata. Tuh, sampai so mengantuk, tetap. Bahkan sampai so scroll so habis, orang masih suka. Kira-kira begitu. Dan seterusnya. Nah, saya
coba cari apa atau di mana Tuhan memberikan kalimat semangat ini di Alkitab. Nah, saya dapat pertama kitab Sefanya pasal 2. Sefanya pasal 2 ayatnya yang pertama. Sefanya pasal 2 ayat pertama. Bapak Ibu, sebelum kita baca saya ingin kasih gambaran. Kitab Sefanya ini mengacu pada kisah di kitab 2 Raja-Raja pasal 22. Pasal 21 pun sebelumnya. Apa itu? Di tengah orang Israel, ya, di tengah orang Israel dipimpin oleh raja-raja yang bervariasi. Nah, kitab Sefanya ini ditujukan kepada orang-orang Yehuda yang pada saat itu dipimpin oleh raja bernama Yosia. Raja yang sangat muda, mulai memerintah di usia 8 tahun. Perpanjangan usia, sekali lagi ini bukan Hizkia Mawe ya, karena di Alkitab tidak tulis marganya apa. Tapi yang pasti bukan ini, karena yang Hizkia ini sudah selesai. Ketika usianya diperpanjang, Alkitab berkata dia menjadi angkuh, menjadi sombong. Akhirnya Tuhan memberikan sebuah hukuman bahwa bangsamu atau kekayaan yang engkau sombongkan itu nanti akan dirampas. Nah, apa yang terjadi? Tapi Tuhan bilang itu tidak akan jadi di zamanmu, akan jadi di zaman anak cucumu. Itulah sebabnya akhirnya Manasye ini menjadi raja yang tidak takut Tuhan. Dia menyembah berhala. Kemudian pada anaknya juga ayah dari Yosia ini Amon, sama juga menyembah berhala. Sehingga Bapak Ibu, datanglah firman ini kepada Yosia. Apa firman yang datang pada Yosia? Ini yang kita baca. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Kalau Bapak Ibu punya waktu di rumah, di situ disampaikan kalau tidak Tuhan akan mendatangkan hukum-hukumannya. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, Yosia ini mendengarkan pesan Tuhan. Pesan apa itu? Ini, bersemangatlah. Haleluya. Di tengah orang Yehuda saat itu hidup dalam kejahatan, Alkitab berkata Yosia mendengarkan pesan Tuhan. Mari kita coba lihat buktinya. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan 2. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan 2. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedidah binti Adaya dari Boskat. Ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanggapan Yosia tentang firman bersemangat ini adalah Yosia ini hidup takut akan Tuhan. Mari kita lihat apa yang dia lakukan. Masih di 2 Raja-Raja 22
Kita lihat ayat 16 sampai 17. Ayat 16 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Ayat 17. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala-nyala ke atas tempat ini dengan tidak padam-padam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, atau siapapun yang Tuhan izinkan mendengarkan pesan firman ini, Tuhan mau kita bersemangat. Bersemangat apa? Tinggalkan dosa-dosa. Haleluya. Tinggalkan cara-cara hidup yang lama. Banyak sekali orang tetap hidup dalam dosa. Karena apa? Karena dosa atau kesalahan-kesalahan itu dilakukan karena kebiasaan. Kebiasaan apa? Ya memang keluarga kami biasa begini. Oma opa kami biasa begini. Kakek nenek kami biasa begini. Bagi kita ini biasa, enggak apa-apa. Tetapi itu menyalahi firman. Nah, Tuhan mau kita apa? Bersemangat. Atau apa? Bertobat. Hiduplah dalam roh. Amin. Hiduplah sesuai firman. Kita tidak boleh bertahan dalam kehidupan yang lama. Karena Alkitab berkata, upah dosa adalah maut, kematian. Dan ini tidak ada tawar menawarnya. Dosa, kesalahan, melanggar firman itu tidak apa-apa. Kita belajar kepada Yosia. Di tengah dia hidup dalam budaya yang jahat, di usia yang sangat muda, dia menangkap firman. Untuk apa? Bersemangat. Hidup dalam roh. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, kita lihat ada tokoh kedua. Seorang raja juga bernama Asa. 2 Tawarik 15. 2 Tawarik 15 ayat 7. Kalau bisa kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau pesan pertama tadi kepada Yosia yang hidup di tengah kejahatan, sekarang kita membaca kebenaran firman Tuhan kepada Raja Asa, di mana kehidupan Raja Asa ini sementara hidup dalam kebenaran. Mari kita lihat kisahnya ya. Kita baca sampai ayat 8. Lanjut. 2 Tawarik 15 ayat 8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Lompat ayat 10. Ayat 10. Maka berkumpullah di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Ayat 11. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan
700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Lompat ayat 16. Bahkan Raja Asa memecat Maakah neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyerah yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Lompat ayat 19. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada roh, haleluya, persembahkan sesuatu yang lebih indah, lebih baik dengan Tuhan. Amin. Tidak ada lagi kompromi dengan dosa. Haleluya. Torang ini sadar bahwa belum torang semua sudah murni, suci, selesai, belum. Tapi torang ini adalah orang yang bersama-sama mau hidup sesuai standar Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Terakhir, kita lihat Yosua pasal 14. Yosua pasal 14. Ada pesan tersirat yang kita belajar dari Kaleb. Yosua pasal 14. Sebelum kita baca, saya mau cerita begini. Orang Israel kan Bapak Ibu dari Mesir. Mereka mau kembali ke tanah perjanjian, dan ketika sudah mau masuk tanah perjanjian, berganti kepemimpinan dari Musa ke Yosua. Nah, pada Yosua lah tanah Kanaan ini mereka mulai masuk berperang. Nah, ketika mereka sudah berperang, di Yosua pasal 12 itu digambarkan raja-raja yang sudah dikalahkan di bawah kepemimpinan Yosua. Alkitab menulis bahwa Yosua sudah tua. Nah, karena Yosua sudah tua, belum semua berhasil direbut. Yosua mulai bagi warisan. Ya, bagi. Nah, di tengah pembagian warisan itu di Yosua pasal 13, saya coba baca. Ternyata di semua pembagian ini 12 suku tambah 1 suku. Ini suku Yehuda ini belum dapat pembagian. Nah, karena belum dapat pembagian, maka Kaleb pikir, yang adalah sahabat karib Yosua, Yosua ini so lupa ini Yehuda. Dan saya baca kenapa Yosua belum bagi, karena memang tanah ini belum direbut, belum dikuasai. Kemudian tampillah
Kaleb. Nah, kita baca kisah ini. Yosua pasal 14 ayat 9. Yosua pasal 14 ayat 9 sampai 11. Pada waktu itu, ini perkataan Kaleb. Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 10. Ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini, saudara perhatikan ini, sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku sekarang ini. Sekali lagi ini kata Kaleb ayat 11. Saudara perhatikan kalimat ini. Pada waktu ini, jadi Kaleb ini ingin meyakinkan Yosua bahwa tanah Hebron itu adalah janji Musa kepada dia bagi sukunya. Nah, untuk meyakinkan ini, Kaleb bilang begini pada Yosua, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya ingin sampaikan dari kebenaran ini? Bahwa usia kita atau waktu yang lama kita menunggu janji Tuhan kadang-kadang menggerus semangat kita. Betul tidak? Kalau dulu kita berapi-api, katakan amin. Ada firman yang datang, kita bilang amin. Tapi kadang-kadang melihat diri kita, waktu kita, tenaga yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki, aduh rupa nyanda no ini. Tapi saya ingin sampaikan pesan firman. Bersemangatlah. Haleluya. Kaleb masih punya semangat Bapak Ibu di usia 85. Ini kok Bapak Ibu kalau saya tangkap begini. Ada orang bilang begini. Usia boleh muda. Usia boleh tua. Tapi semangat tetap muda. Haleluya. Kalau ada yang so tua ini boleh bilang, Pak anak cucu nanti pulang rumah. Biar opak so tua. Tapi opak tetap percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Waktu boleh berjalan panjang. Kelihatan tidak mungkin lagi. Tapi pesan firman Amsal 18 ayat 14.
Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah sekarang orang mau tanya, jadi bagaimana? Kalau orang semua perlu semangat, kong bagaimana ini supaya orang ini bersemangat? Mari kita lihat Yesaya pasalnya yang ke-40. Ayatnya yang ke-29. Yesaya 40 ayat 29. Boleh orang baca sama-sama 2-3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Haleluya. Ternyata Tuhan kita menyediakan semangat itu. Amin. Kenapa kata semangat itu berhubungan dengan roh? Karena Bapak Ibu, Tuhan itu berhubungan dengan manusia di dalam roh manusia. Amin. Kita kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ketika kita berhubungan dengan Tuhan dalam roh kita, dengan roh Tuhan, maka api itu akan membakar roh kita. Haleluya. Roh yang padam oleh karena apa? Budaya, oleh karena lingkungan, oleh karena pemikiran-pemikiran kita manusia yang terbatas. Roh Tuhan akan memberi semangat kepada kita. Haleluya. Nah sekarang pertanyaan teknisnya, kong bagaimana dah orang bisa dapatkan kekuatan roh itu? Alkitab berkata begini, jangan seorang pun menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi biarlah kita saling mengingatkan, menasehatkan, dan semakin giat melakukannya. Katakan amin. Api itu Bapak Ibu, kalau DP kayu banyak, maka nyalanya akan semakin besar. Kita Bapak Ibu membutuhkan api itu. Amin. Kita diajar punya mezbah keluarga, kita diajar punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi juga kita terus didorong. Mari kita mau bersekutu. Amin. Bersekutu. Supaya apa? Api itu turun. Haleluya. Haleluya. Membakar kita. Supaya apa? Roh kita bersemangat. Supaya apa? Ketika keluar dari gedung ibadah ini Bapak Ibu, di luar sana kita punya kekuatan menolak dosa. Kenapa? Karena ada roh itu di hidup kita. Haleluya. Haleluya. Alkitab pernah ingatkan di kitab Tesalonika, jangan padamkan roh. Haleluya. Jangan padamkan. Sebaliknya apa? Bakar. Teruslah bersemangat. Amin. Teruslah hidup dalam roh Tuhan. Haleluya. Kedua, Yesaya 50 ayatnya keempat. Yesaya 50 ayat 4. Kalau pertama kita dapati bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber api itu, semangat itu. Tapi kita lihat ada tugas kita di Yesaya 50 ayat 4. Sama-sama kita baca. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Sampai situ saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata sebagai anak-anak Tuhan, kita juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa Bapak Ibu? Perkataan kita harus mengandung berkat untuk memberi kekuatan kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang di luar sana yang tidak lagi punya semangat. Haleluya. Kita viral sekali kan dengan jembatan susun yang ada di Manado. Begitu banyak orang ya
bergantian mengakhiri kehidupan mereka. Kenapa? Karena Amsal 18 ayat 14 bilang tadi, penderitaan itu menekan orang. Dan ketika orang yang ditekan itu tanpa semangat, habislah pengharapannya, selesailah. Tetapi bukan kalimat klise, tetapi ini kalimat yang berkuasa. Kita selalu perkatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Lagu-lagu pujian 2 minggu ini Bapak Ibu mengajak kita untuk merenungkan bahwa kita punya pengharapan yang besar dalam kekekalan. Dan waktunya itu sudah tidak lama lagi. Amin. Waktu itu sudah tidak lama lagi Bapak Ibu. Saya punya perenungan begini, kalau saja dulu saya masih remaja, puji Tuhan saya keluar air loh, sudah bilang Tuhan kiamat Jo, sudah kok kita sebaptis. Tapi itu lama Bapak Ibu, lama. So lama. Tapi apakah semangat saya berkurang? Lewat firman ini saya diingatkan Tuhan bahwa Dev, kalau dulu, ngana takut sekali Tuhan semua datang, apalagi sekarang. Haleluya. Apalagi sekarang. Tuhan ini benar-benar sudah dekat. Haleluya. Dan saya percaya bagi orang-orang yang terus mengarahkan pandangannya pada panggilan sorgawi ini, dia akan terus bersemangat. Haleluya. Karena apa? Pengharapan yang kita nantikan selama ini ternyata sudah semakin dekat. Sehingga firman di pembuka ibadah ini, Tuhan datang segera. Ya amin, datanglah Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.